Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Hanifah Kaisa Nadira. Aku berasal dari jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran. Aku kelompok 22 Gatlich. Jadi kali ini aku akan membahas tentang pinjaman online ilegal. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih pinjaman online ilegal itu apa? Jadi, pinjaman online ilegal merujuk pada lembaga atau platform pinjaman online yang tidak sah dan beroperasi tanpa seizin dari otoritas jasa keuangan. Nah, pinjaman online ilegal ini sering sekali tidak mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Juga cenderung menawarkan pinjaman dengan suku bunga dan biaya yang tidak wajar. Banyak faktor-faktor mengapa orang memakai pinjaman online ilegal ini. Yang pertama adalah membayar hutang yang lain, kedua, latar belakang ekonomi menengah ke bawah, ketiga, dananya lebih cepat cair ya pinjaman online ilegal ini, terus memenuhi kebutuhan gaya hidup, lalu membayar biaya sekolah, dan literasi pinjaman online rendah. Nah, riset ini juga menemukan bahwa korban pinjaman online ilegal paling banyak memiliki pekerjaan sebagai guru, ada 42%, diikuti korban PHK ada 21%, dan ibu rumah tangga ada 18%. Ada pula korban pinjaman ilegal yang berstatus karyawan ada 9%, pedagang 4%, pelajar 3%, tukang pangkas rambut 2%, serta ojek online 1%. Pinjaman online ilegal mempunyai dampak negatif nih teman-teman. Jadi, dampak negatifnya adalah saat menunggak pembayaran pada pinjol ilegal, masyarakat menghadapi resiko yang sangat berat. Dan efek dari pinjaman online ilegal bukan hanya bunganya yang besar, namun bisa berdampak kepada kehidupan peminjam online ilegal ini, termasuk rumah tangganya yang akan berantakan hingga bunuh diri. Parah banget gak sih? Ada beberapa tips untuk menghindari pinjaman online ilegal ini nih teman-teman. Yang pertama ada cek di website resmi OJK, lalu lihat transparansi bunganya, jangan tergiur ajakan-ajakan yang memaksa, pastikan rekam jejak digitalnya, cek apakah aplikasi atau situsnya, gunakan identitas digital. Nah, aku juga ada solusi agar kita nggak terjerat di pinjaman online ilegal ini. Yang pertama ya tentunya tidak harus berhutang ya teman-teman, gak boleh berhutang. Lalu yang harus dilakukan adalah kalau misalnya udah terlanjur berhutang, lunasi dulu tagihannya di aplikasi pinjol tersebut. Terus ajukan permohonan penghapusan data pribadi dengan cara menghubungi customer service pinjaman online-nya. Jika nanti ada teror, menyebar data dan sebagainya, kamu bisa langsung melaporkan ke polisi, Kominfo, atau OJK melalui SPI. Nah, segitu aja tuh solusi dari aku. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.